In progress. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Saya kedengeran nggak ya? Oke, nih sambil kita nunggu yang lain ya. Kirim ya. Udah hadir, dicek link di chat untuk data boleh dicek ya atau enggak? Akses, oke. Coba lagi ya. Udah bisa akses dan download datanya, dikirim lagi. Boleh akan di download masing-masing, ukurannya nggak terlalu besar ya, sekitar 200-an MB. Ini udah ada sekitar 20 hadir, itu udah lewat 12 menit. Nunggu yang lain ya, udah datang juga. Oke, izin minum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bang ya. Mudah-mudahan semuanya udah pada makan ya. Nih, karena kita akan banyak beraktivitas menguras otak. Ya. Oke, sebelumnya mungkin saya dulu ya. Coba hukum bukan gitu ya. Kenapa saya lagi nih di kelas A gitu ya. Jadi kemarin kami dapat praktikum yang saat atau di saat kami membawa materi yang sudah dijelaskan gitu ya, mungkin selama 1 minggu dengan kasus-kasus yang pernah gitu ya di Starcore. Kalau bergabung, nanti temannya boleh minta tolong tahu lagi ya link dari datasetnya. Nah, karena nanti ya dulu. Jadi yang ini kita akan menerapkan apa yang materi yang sudah dijelaskan oleh dosen maupun di sesi praktikum. Jadi kan ya, masih di sesi praktikum siang ini kita akan belajar reprocessing data, eksplorasi data, penanganan missing value, sebagainya ya. Nah, biar nggak kita punya lebih banyak waktu untuk bereksplorasi. Objektifnya teman akan melakukan eksplorasi data yang sudah disediakan tadi ya. Sekali lagi untuk temannya yang mungkin baru bergabung, linknya diakses, atau kalau enggak bisa entah Mas Cahya atau temannya yang unduh datanya ke lokal. Sebelumnya ini di kelas A ada yang bisa komen mungkin? Ya, oke. Berita baiknya atau tools yang kan untuk eksplorasi tidak membatasi, silahkan. Misalnya mau pakai Excel saja cukup, misalnya itu ya, bolehkan juga. Ya, teman-teman aman gitu ya, menambah pengalaman eksplorasi data versi teman-teman sendiri. Jadi ini masing-masing ya, bukan masing lakukan eksplorasi istilahnya seliar mungkin gitu ya. Eksplorasi apapun yang teman-teman penasaran dengan info apa, informasi apa yang bisa teman-teman gali darinya seperti apa dan sebagainya. Bisa jadi bahkan informasi lain yang masih gitu ya, jadi menambahkan lebih kaya informasinya nanti. Kita akan bagi mungkin sekitar 1 jam gitu ya, sekitar 1 jam teman-teman bereksplorasi. Tengah-tengah kita akan minta lakukan eksplorasi gitu ya, share screen. Silakan nanti siap-siap dan tunjuk. Yang nggak sepi nih grup setelah 1 jam atau setelah sesi melakukan eksplorasi data ya yang dilakukan masing-masing sudah selesai. Saya akan minta silakan presentasikan hasil dari eksplorasinya ya. Saya juga akan mempresentasikan begitu ya versi saya, mungkin mulai dari yang sangat simpel gitu, statistik yang sangat simpel sampai apa yang kalau saya dapat data seperti ini bukan apa gitu ya. Oke. Jadi unduh datanya, sudah download datanya. Jadi saya jelaskan dulu datanya, konteksnya ya. Data tinggi muka air, lagi-lagi kalau kami ya tentang banjir begitu ya, ada hubungannya dengan banjir atau kami sebut dengan TMA gitu ya. Kemarin ikut di sesi hands on hari Kamis, kami sudah jelaskan tentang proyeknya dan ini
datanya masih berkaitan. Hanya saya di sini hanya dari 2023 selama 3 bulan kurang lebih ya, dari Januari, Februari, Maret. Ada 3 sheet di sana, 1 sheet untuk ada kolom dan ada kolom tinggi air masing-masing. Dan data ini adalah data pemantauan sensor ketinggian muka air di pos pantau Depok. Nah, mungkin kalau yang di sekitar Depok cari tahu tuh lokasi. Data ini dicatat kurang lebih sekitar 10 menit. Ada yang mungkin tidak pas 10 menit, begitu malah terlewat, atau ada juga yang nanti dilihat datanya seperti apa di breakout room ya rasanya. Jadi silakan main room aja teman-teman. Kalau ada yang bermasalah atau terkendala dengan datanya, silahkan raise hand gitu ya, atau langsung kami atau chat, terserah. Silahkan. Ya, di saya jam 12.53, berarti kira-kira 13.50 ya. Sekitar 1 jam 50 kita selesaikan sesi eksplorasi dengan nanti ya. Oke, sudah siap? Dengar suaranya nih. Ada suaranya mana? Boleh siap ya? Ada kendala dengan datanya? Sudah download kah? Mana kak datanya? Sesuai ya, ada 3 sheet dan kolom masing-masing ya. Oke, silakan teman-teman berkreasi menggunakan rasa ingin. Data scientist ya harus banyak tingkat curiosity-nya ya, karena data science artnya. Nanti kalau misalnya sempat silahkan buat visualisasi seperti itu ya, bisa macam. Saya stop share dulu. Tanyakan. Jelas ya? Intahnya jelas, tapi yang mau dikerjakan mungkin boleh. Jadi bayangkan teman-teman dapat tugas analisis data gitu ya, dan ini datanya baru teman-teman dapat gitu ya, datanya gitu ya. Jadi belum punya informasi apa disampaikan tentang datanya, bahwa ini pemantauan tinggi air Depok gitu ya, di aliran Sungai Ciliwung. Silakan ya kalau ada yang ingin ditanyakan atau tentang pos pantau Depok seperti apa gitu ya.
Halo. Di sini ada yang belum dapatnya. Oke, kayaknya udah semua ya. Saat ini sudah ada semua dataset. Kalau saya tambahin sedikit back sound biar nggak terlalu sepi, ada yang keberatan nggak? Kan nggak? Atau terlalu berisik? Dengeran ya? Oke. Nah,
Itu 2:30 saya tunjuk ya. Sudah Ya malah bisa berapa? 20 Mas Cahya? Yang masih di sini masih 22 sebetulnya. 25 dengan kita Mas. Tadi saya lihat ada yang tiba-tiba keluar. Baru balik lagi kayaknya Mas. Bisa jadi. Gem ya, satu orang dari huruf awalnya M. Muhammad semua Nila dan Maria. M Fikri. Boleh deh M Fikri deh. Fikri Farizi. Fikri. Ya, diri saya Kak. Boleh. Ya. Bisa Mas. Masih di disable. Oh, mungkin Mas. Boleh.
Minta tolong Mas. Sudah bisa, silakan Mas. Coba. Terima kasih Mas Cahya. Kan Mas, panggilannya siapa? Mas Fikri atau Mas Faris atau siapa? Mas Kak. Fikri. Ini yang saya kerjakan masih summary datanya, ya lakukan plottingnya. Itu kalau dicari missing terlihat kan nggak ada ya Mas, tapi kalau dilihat dari plot ada data yang nol ini Mas. Ini waktunya ini apa? Indeksnya? Ini indeks. Indeksnya oke. Lagi? Belum Mas, masih saya masih. Oke, nggak apa-apa. Kita masih punya waktu sekitar setengah jaman lagi. Fikri ya. Masih Itu ya. Ternyata yang missing, tapi ada yang aneh datanya. Itu ya. Berikutnya H. Tapi di sini H nggak ada kayaknya ya. Kan belum lagi. Oh, ada satu. Nah, ini kayaknya kemarin ya, Mbak Yasmin tentang hands on kelompoknya. Hasilnya. Oke. Nah, udah ini saya muncul. Jadi ini box plot history, plot time seriesnya juga. Terus aku dapat sebuah insight mungkin Kak. Oke, yuk apa tuh? Januari, terus hari yang Januari itu yang ini. Besar banget gitu loh Kak, antara yang terus ya range-nya 1.600-an. Yang range-nya itu ada yang di 100 tapi maksimal 70. Cuman sekitar 1.000. Jadi Ya, agak masalahinnya di Maret ini Kak. oke. Sesuatu yang mana gitu ya? Dari box plotnya juga ini bisa dilihat outlier-nya banyak banget, terus juga ini juga di ininya. Ya, sip. Oke. Cuma Baik. Oke, saya pengen tahu dong kalau import datanya pakai apa ini? Saya nggak lihat soalnya. pakai ini Kak, import dataset ini Kak. Oh, oke, langsung dari situ ya. Nggak di coding ya? Iya nggak pakai Oke, code. oke. Berarti satu situ ya. Ya, Oke, siap. Yasmin. ya saya izin stop share ya Kak. Oke. Ada lagi? Makin berkurang nih. Pesertanya 19. Ini 16 Mas, karena ada Mas Aep, saya sama Mbak Rizky di sini. Oh iya. Dikurangi 3. Semangat walaupun jalan, mudah-mudahan teman-teman yang di sini masih semangat Mas. Yang masih bertahan. Oke. Teman-teman ada yang tadi waktu sambil eksplorasi ada yang nyari-nyari pos pantau Depok ini nggak? Nggak ada ya? Atalah. Nah, boleh mic-nya. Mas Aditya. Hadir Pak. Oke. Kira-kira apain aja. Ya nggak apa-apa, kan harus dari awalan, nggak mungkin langsung akhiran. Iya Pak. Tapi saya pakai Python Pak, soalnya bahasa R-nya saya masih kurang. Nggak masalah. Tadi di awal saya pakai Excel juga. Excel atau yang lain kan sebenarnya hanya bukan sekedar sih, hanya alat bantu. Nah, sebagai data analis yang lebih penting lagi adalah mindset. Baik Pak. Izin share screen kalau begitu Pak. Oke, silakan. Sudah terlihat Pak. Ini hasil yang saya lakukan Pak. Sin. Library yang dibutuhkan. Lalu saya datanya juga, lalu membaca datanya. Sambil nanya ya. Boleh Pak. Ini atau 1 bulan aja? Hari tadi Pak. Ya. Oke. Boleh lanjut. Lalu ya terdapat juga ada cek tipe datanya. Kalau ada itu bernilai tanggal. Terus saya mengubah tipe data tanggal tersebut menjadi date time. Tanggalnya jadi date time. Ya. Oke. Lalu saya mencoba ngecek duplikasi datanya. Oke, terus boleh lanjut. Pas dicek terdapat 17 ukuran data 4428. Jadi kalau menghapusnya tidak masalah. Di drop terlihat ukuran datanya berubah jadi. Tadi boleh diulang alasan dihapusnya kenapa? Yang duplikat itu
minim banget Pak. Nggak, jadi kalau dihapus tidak terlalu mempengaruhi. Oke. Sebelumnya udah dilihat belum? Catnya itu dia apa? Lanjut aja, lanjut. Setelah dihapus berubah nilai datanya menjadi 4.400. Mencoba mengecek missing value-nya. Dari nilai yang tidak ada, akan tetapi tadi coba mencari yang sama dengan 0, cuma terdapat satu data saja juga. Push. Iya, karena bernilai 0 Pak. Mungkin kesalahan sistem mungkin. Oke, dianggap mungkin boleh yang sudah disampaikan sama dosen ini termasuk kalau dari materi. Pas ya Pak. Ya apa? Di sini saya mereset indeksnya kembali Pak. Yang jam 00.10 itu hilang berarti ya? Menit ke-10-nya Pak. Iya, menit 10. Lalu saya mencoba melihat nilai outlier ya Pak. Pakai histogram, mantap. Dari histogram ini kira-kira apa nih yang bisa dibaca? Tinggi air terbanyak yang 800 hingga 1000, sekitar 900-an itu. Oke. Info terkait data minimalnya, min dan jumlah datanya, standar deviasi juga. Terus segini Pak. Bentuk histogram statistiknya. Kira-kira nilai statistik apa yang bisa diambil ya? Apa ya? Mungkin pertanyaannya saya rubah. Ini kan kita bisa lihat tanya ya. Iya Pak. Menjulur ke kanan ya, benar ya? Oke, ke kanan. Nah, kalau ukuran statistiknya dari kemenjuluran data ini apa? Kurang mendalami statistik saya. Oke. Dari insight-nya masih kurang. Iya, nggak apa-apa. Soalnya saya lihat di materi dosen ada tuh, makanya saya tanyain. Mungkin Ya, yang lain boleh bantu ya. Penjuluran statistik apa? Ayo, ada yang bisa bantu? Oh, nggak ada ya. Oke. Pernah dengar Mas Aditya pernah dengar atau baca tentang skewness? Ada kemarin materi. Ada ya. Itu untuk menggambarkan atau mengetahui penjulur kiri atau kanan gitu ya. Nanti silakan di ini lagi. Baik Kak. Cukup lumayan. Terima kasih Kak. Oke, makasih ya Mas Adit. Udah ada deskriptif statistika deskriptif juga gitu ya. Coba lagi bisa tambahkan box plot untuk lihat tadi outlier ya kayak Mbak Yasmin. Iya. Oke, makasih. Boleh Iya. Waalaikumsalam. Sebenarnya nih ada yang nanya, cuma belum ada yang nanya sebenarnya hal melakukan eksplorasi data. Apalagi kalau datanya numerik. Ada yang bisa jawab? Kira kita punya data nih, teman-teman dikasih data. Terus penjelasannya hanya seperti tadi tuh yang saya kasih. Apa yang akan jadi apa ya? Mungkin hal yang harus didiskusikan atau hal yang harus ditanyakan kepada penyedia data. Ketika teman-teman mendapatkan data, apalagi datanya memang data yang teman-teman ya sebisa mungkin meminimalisir. Jadi teman, oh ini kayaknya diasumsikan gini aja. Sebaiknya ditanya ya kepada penyedia data, seperti ini. Kan mungkin ini tuh apa ya gitu. Mbak Yasmin angkat tangan.
Boleh? Permisi Kak, maksudnya asumsi itu yang tadi yang kayak misal nol ini emang mungkin emang itunya nol, datanya nol gitu Kakak? Betul. Nah itu kan ya betul Mbak Yasmin. Itu salah satu asumsi sebenarnya. Nol itu kan memang dari segi data nol ya. Dia data yang kita perlu ngulik lagi nih akan ke penyedia data. Kira nol ini memang yang membaca kan human error. Ya siapa tahu ya, karena ini kan bentuknya itu nggak sengaja hal tersebut ke pencet nol, ya mungkin bukan nol itu angkanya, mungkin gitu apa gitu ya, tapi kepencet nol terus lagi ngerjain yang lain terus ke save, nggak penyedia data ini bahwa ada kesalahan seperti itu. Nah, itu salah satu asumsi. Ditanyakan dulu, ini kenapa nih nol? Misalnya Mbak Rik katanya, ini ada yang minus, P tinggi, gitu ya. Yang nol tadi. Dan kalau misalnya ternyata, oh ini nggak ada kesalahan manusia nih yang, nah, kira-kira kenapa nih nolnya? Apakah bisa ditelusuri? Bisa yang asli? Ternyata nolnya memang tercatat dari database-nya nol misalnya. Oke, berarti kita bisa simpulkan memang sistem nilai nol. Nih ditelusuri lagi kenapa bisa? Apalagi kalau misalnya naik turunnya hanya dalam waktu 10 menit misalnya gitu ya dari 1000 tadi sekian ribu, kemudian 0 naik lagi ke angka sekian. Oke, kita udah 1 jam. Yang siapa lagi nih? Ada yang mau present terus dalam bentuk PPT? Siapa nama panggilannya? Mbak Aziza? Belum mengerti Pak. Terus ada yang di ngapain gitu? Tadi R bisa. Oke, kalau pakai Excel bisa? Belum dicoba Pak. Kalau enggak, maksudnya tapi kalau pakai Excel udah familiar gitu ya? Familiar. Oh, nah. Di Python hanya menggunakan bahasa. Nah, oh mungkin tadi saya kurang jelas. Ya. Toolsnya boleh apa aja, mau pakai R, Python atau Excel sekalipun, atau mau pakai kalau udah jago SQL-nya silahkan ya. Di sini tidak dibatasi. Saya hanya ingin lihat cara teman-teman menghandle gitu ya. Eksplorasi itu kan salah satunya untuk memahami datanya gitu ya. Datanya ini seperti apa, strukturnya sama kolomnya apa. Jadi belum ada ya. Iya. Oke. Yang lain? Andrew Jonathan. Bentar Pak, saya coba izin share. Kan belum. Ini saya mohon maaf sebelumnya saya masih menggunakan Excel. Ya, nggak apa-apa, seperti yang tadi disampaikan. Dari eksplorasi data yang saya lakukan, bulan Januari itu datanya kan menjulur ke kanan. Iya. Nah, untuk di bulan Februari itu juga, menurut saya ini menjulur ke kanan juga. Berarti itu juga menjulur ke kanan. Oke. Jadi dari ketiga bulan itu sih kesimpulannya, kemungkinan besar untuk bulan-bulan selanjutnya itu akan menjulur ke kanan juga. Oke. Data yang aneh juga nggak? Nemuin data yang bulan Maret ini ada yang 0. Oke. Oh, yang bawah tinggi airnya. Iya. Ada lagi? Udah. Udah. Oke, terima kasih, Mas. Benar ya? Iya, benar. Oke. Kalau mau dilanjutkan, yang tadi saya sampaikan nih. Saya mungkin kita sampai 15 ya. Mbak Maria. Halo, Mbak Maria. Nah, ini buat teman-teman juga ya. Jadi ketika kita mendapat data dan harus melalui, nggak ada yang namanya bukan eksplorasi. Sebanyak mungkin hasil eksplorasi yang bisa kita ambil atau kita lakukan itu biasanya lebih baik. Mungkin yang perlu diperhatikan adalah macam metodologi atau mungkin statistiknya yang harus benar gitu ya. Misal kalau kita punya data jenis kelamin, mungkin ada yang menuliskannya dengan kategorik gitu ya,
laki-laki, perempuan, P, dan MF begitu yang menuliskan dengan dengan bilangan numerik. Misal dengan 01 gitu atau 12 dan seterusnya. Jangan ratakan sebenarnya gitu ya. Oh ini rata-ratanya jenis kelaminnya misal 7 misalnya begitu ya. Kalau jenis kelamin ini kolomnya isinya 10 misalnya. Ketika kita rata-rata 0,7 gitu ya. Tepat. Kalau kategorik ya dihitung aja. Jadi mungkin kalau misalnya yang paling gampang tadi jenis kelamin, kita lihat proporsinya. Apakah lebih banyak laki-laki atau perempuan atau sama saja gitu ya. Kan persentase misalnya. Dalam proses eksplorasi, ya oke. Saya lanjut tadi Mbak Maria ada? Ya. Saya ganti ke Sinta Apriliani. Iya, screen-nya saya. Nunggu sebentar ya. Oke. Kita melakukan visualisasi histogram dan box plot pertama untuk bulan Januari dari histogramnya, dan kemudian outlier. Oke. Dan dari nilai minimum menunjukkan tinggi air dan kurtosisnya, di sini nilai dari 3, berarti yang Februari juga sama 0,1. Untuk yang data cenderung menjulur ke kanan, jadi untuk nilai masuk akal gitu. Oke. Perhitungan skewness dan kurtosis ya. Bagi-bagi biasa per bulan ya berarti ya. Dibilang kalau 0 ini mencurigakan ya. Mencurigakannya kenapa? Airnya dari 0, dimana udah masuk musim hujan ya, mengering. Jadi saya gitu sih Kak. Oke, nah itu. Oke, makasih. Membahasnya dari segi sistemnya ya. Kondisi proses ya. Proses ini maksudnya pengetahuan alur-alur yang akan kita analisis. Kami istilahnya bisnis proses gitu ya. Kalau misalnya 0, teman-teman kebayang ini kali ya, kali Ciliwung ya, masuk kali yang sangat besar, dia sampai ke ujung Jakarta sebelah utara. 0 berarti di Depok ini sempat terjadi ada air sama sekali, kering berarti ya. Siapa Mbak Sinta ya panggilannya ya. Mbak Sinta nih padahal ini bulan Januari gitu, ini musim penghujan tapi kok 0 gitu ya. Benar ya gitu. Nah makanya tadi padahal bulan Januari penghujan, kalau di bulan-bulan musim kemarau mungkin masih. Terus tadi kalau misalnya yang minus Mbak, apa tuh kira-kira minus? Ini sepertinya Kalau negatif kira-kira gimana tuh? 0 kering banget nih, nggak ada air. Kalau negatif seperti apa? tanah gimana? Jangan sensor pengukurnya sampai ke bawah tanah gitu, tembus. Dan itu cara logika dan secara ya. Walaupun kalau nanti teman-teman lebih cari informasi lebih banyak tentang pengendalian banjir di Jakarta, ada loh ukuran tinggi air yang memang dia nilainya itu memang selalu minus. Itu bisa ada beberapa lokasi seperti itu. Tapi untuk Depok sendiri, sisi selatan Jakarta ya, nilai minus itu sebenarnya bisa dibilang nggak mungkin nih kalau minus gitu ya. Bawah berarti yang diukur ya air tanah bukan air kali. Itunya interpretasi. Sharing ya. Oke. Lain ada yang menemukan hal yang menarik lagi nggak? Temennya ada outlier, minus, ada yang 0 gitu ya. Ada yang menemukan hal menarik nggak? Mau tunjuk Mas Lula. Halo Mas Andika. Coba saya ganti, ada panggilannya siapa nih? Rahmat, bro. Rahmat. Mas Rahmat, boleh. Yang data Januari. Apa? Januari. Nggak apa-apa. Ini juga ada lah, ya nggak masalah. Sama saya coba untuk ini ya. Coba untuk melihat strukturnya. Strukturnya karakter, tinggi air itu numerik. Kali ini posisi apa ya? Itu daytime. Saya coba untuk melihatnya itu sebanyak 428 tinggi air
minimumnya itu 0, nya itu 10 Januari ya. Januari. Oke. Saya coba untuk visualisasi menggunakan histogram yang untuk Januari ini menjulur. Coba untuk apa? Biar kelihatan apa? Binnya yang dirubah gitu maksudnya, bricksnya. Iya. Ini saya mencoba pakai bricknya 30 begini, bahkan kurva normal ya. Oh ya, ini empirik atau teoretik? Maksudnya bagaimana ya, Kak? Teoretik itu apa? Ya. Kalau empirik itu berarti berdasarkan datanya, fitting. Jadi ya kurvanya mengikuti data. Nah, teoretik berarti dia ngikut sebarannya yang mulus tuh. Nah, teoretik. Kalau bentuknya nggak lonceng banget gitu, ada bahkan bisa dua. Kadang-kadang ada dua gitu. Nah, kalau ini yang mana nih? Empirik ya. Oke, kita lihat ini. Ya. Kemudian dari coba untuk melihat dari data yang di atas rata-rata tinggi air ini, total tinggi air di bawah rata-rata histogram di atas rata-rata ini. Kemudian saya coba untuk buat box-plotnya vertikal di banyak, kemudian secara juga sama. Dan saya coba untuk menggunakan di modul tersebut. Di atas bawahnya 676,25 dan 326. Ngelihat outliernya yang mana saja. Untuk yang lebih kecil dari 075 ada 1. Dan kemudian untuk yang di atas 1326,25 itu ada. Yang tinggi air di bawah 670 nya 0 ya? Oh, iya. Oke, bukan ya? Iya, bukan penghitungannya 0. Oh, oke. Di atas tadi ya 40-an kayaknya. Outlier atas. Iya. Saya ngitung median dan modusnya ada 950. Ya, jaga. Oke. Saya boleh lihat ke gram yang dibagi 2 tadi berdasarkan rata-rata. Ya. Lihat ide kayak gini nih, ini menarik nih. Saya kira alasannya apa? Kenapa harus dibagi 2 gini? Ini nggak ada yang salah ya. Ngelihat yang di arah tertanya aja sih, Kak. Oke. Nah, tadi kan data kita lihat ada outlier. Iya. Terus menjulur ke kanan. Ini tahu nggak kita nih? Rata-rata kita ini bisa menggambarkan yang bukan menggambar sebenarnya ya, maksudnya. Benar nggak sih rata-ratanya segini gitu? Sifat dari rata-rata itu apa? Itu mungkin kalau saya bilang salah satu kekurangan dari rata-rata juga boleh jawab Mas Rahmat. Rahmat ini nggak ada, saya nggak menjudge ininya ya, tapi saya jadi ada ide. Mas Fikri, boleh? Kekurangan dari, saya bilang dalam tanda kutip kekurangan dari rata-rata itu apa? Storage. Sensitif terhadap outlier, Mas. Jadi kayak kalau data ada outlier ekstrim yang sebenarnya tertarik ke kanan atau sebaliknya. Ya, betul. Makasih ya Mas Fikri. Jadi kalau misalnya data kita ada pencilan ya banget gitu ya, itu bisa mempengaruhi rata-rata. Kalau yang rata-rata ini istilahnya tidak kekar atau tidak robust terhadap pencilan yang disampaikan. Nanti ada rata-rata akan ketarik. Yang robust, apa yang robust terhadap? Iya nggak apa-apa kan namanya juga jawab ya. Itu dia juga menghadap selisih ya. Kan dia menghitung dikuadratkan. Nah, kalau ada pencilan yang ekstrim, berarti selisihnya akan sangat besar, sehingga juga akan membesar. Tidak robust juga terhadap pencilan. Free lagi, boleh? Pak dosen temenin, Kak. Kurang jelas? Winsorized mean dan trim mean. Winsorized mean dan trim mean. Oke, kalau itu kan terpotong ya, pangkas. Nilai yang ekstrim paling kecil banget atau besar itu ya. Itu cara untuk menghitung rata-rata supaya tidak terlalu pengaruh sama pencilan. Ada satu lagi statistik yang robust terhadap outlier atau terhadap pencilan. Median bukan, Pak?
Jadi median itu selama sama, banyaknya data sama misalnya ya. Misal 1000 gitu ya. Ini misalnya hanya yang besar sama kecil, outliernya berubah-ubah gitu ya. Selama jumlah datanya sama, nilai, jadi kalau misalnya cuma 1 atau 2 nilai paling kecil atau paling besarnya berubah, dalam arti dia menjadi pencil. Ya, betul Mas. Siapa tadi? Mas Adit ya yang jawab. Oke, makasih. Mas Rahmat yang mau disampaikan. Ini sudah. Oke, makasih. Ya. Ya, share screen-nya. Oke, kita udah mau 2:30. Kita punya waktu sekitar setengah jam lagi berarti ya, Mas? Iya, Mas, betul. Oke. Teman-teman, makasih semuanya tadi yang bisa melihat oh ini ada yang aneh, ada yang sudut pandangnya yang berbeda gitu ya. Untuk eksplorasi tidak ada yang dilihat apa yang ingin kita capai dari hasil eksplorasi. Pertama kali data ya eksplorasinya ya memahami datanya saja gitu ya, struktur gitu ya. Ya misalnya nanti sudah mulai masuk ke dunia kerja, data biasanya nggak cuma bentuknya kalau gitu ya. Makanya saya coba berikan contoh data. Contoh datanya ini real dan saya coba bagi 3 supaya Anda merasakan ya ini nanti menghandle data, mengeksplorasi data. Kita sempat belajar transformasi data juga ya. Koreksi kalau saya salah. Materi transformasi data disampaikan. Disampaikan, Pak. Disampaikan ya. Oke. Mungkin modulnya datanya itu kayak box gitu ya dan sebagainya. Nah, kalau di sini mungkin transformasi datanya lebih preparationnya. Jam itu dia karakter. Sedangkan data tanggal itu cuma tanggal aja. Menit detiknya itu share apa yang itu ya. Saya dapat data seperti ini. Sekali lagi ini versi saya. Ada yang salah sekali lagi. Bukan berarti oh ini saya paling benar gitu ya. Enggak ya. Layar saya sudah terlihat? Sudah. Oke. Ya, saya rasa nggak perlu lihat data, bisa lihat datanya. pakai R Studio. Saya biasa pakai package, saya termasuk yang suka banget sama Tidyverse. Kemudian di sini di Tidyverse ini dia kumpulan package, sebuah meta package, ya, isinya kumpulan package sama DPLYR, ggplot untuk visualisasi, string R dan sebagainya. Ya. Saya hapus dulu, tadi saya restart dulu. Oke. Saya aktifkan dulu library Tidyverse dan read XL untuk membaca import data Excel. Oke. Bisa lihat package Tidyverse ini ya ketika kita mungkin di sini ada beberapa package gitu ya. Ini tidak saya pakai di kasus ini dan DPLYR, ggplot, lubreaded, pur, string R, table, dan tidyr. Ini saya pakai. Ini ada konflik, dia ngasih tahu bahwa ada dua function, function filter dan lag di DPLYR stats bawaannya R. Jadi kalau kita pakai filter pasti mengacu ke filternya DPLYR. Ini saya dalam sebuah project di saya tidak perlu lengkap lokasi filenya di dalam folder data di sini dalam sebuah objek namanya, belum ngerti datanya gitu ya, juga belum lihat datanya. Saya ingin tahu sheet up di Excel ini ya. Ada Jan, Feb, dan Maret. Kemudian saya ingin lihat dulu, saya nggak import semua, saya gunakan read Excel untuk mengimport. Kemudian ada sheet-nya, ini sheet apa? Ini teman-teman bisa ketik kalau tahu namanya ya. Di sini Jan misalnya untuk import data dari sheet Januari. Tapi karena di sini saya udah simpan name, pilih saya mau yang 2 atau ketiga. Import service. Saya lihat Januari ya. Sama seperti ini. Ini belum saya save
ke data R, jadi basol aja. Namanya belum ada nih. Dia kalau di Tidyverse biasanya pakai table ya. Ini mirip-mirip data kan jam, menit semua. Karena di data Excel kita waktunya ya. Import dalam bentuk kolom jam itu ya. Jadi kalau di tampilannya ini 00.00 berarti jam 12 malam gitu ya. Dini hari ini karakter. Nah, nanti saya kolom jam ini kita satukan dengan kasih nama yang ini 2023 0101 berarti 1 Januari 2023. Menitnya ini menyesuaikan dengan di kolom jam sehingga kita buat dalam satu kolom time. Tinggi air. Nah, tadi saya tunggu sebenarnya pertanyaannya nggak ada yang nanya tapi ya kita mendapat air misalnya. Kalau numerik itu biasanya punya satuan. Ya, tadi kira-kira di tinggi air ini. Penting nggak sih kita tahu satuannya itu ya? Ada yang kepikiran itu tadi? Ya, jadi tinggi air ini satuannya masih dalam milimeter. Gede ya, ada 1000. Berarti kalau 1000 ini ya kalau kita jadi 135 cm atau 1,35 meter gitu ya. Terus di sini ada yang 0, baik 50 dan seterusnya. Jamnya tidak ada yang nggak ada yang lompat ya sampai 130. Sekarang kita lihat yang Februari dari Mbak Yasmin dan siapa tadi? Minus 300. Kita lihat tiap tanggal 0010 ini selalu terjadi keanehan nih. 0. Ini 0. Ini berdasarkan data 3 bulan ya. Mungkin lebih panjang seriesnya. Minus 300. Polanya ini di setiap jam 0 apa? Ada maintenance sensor setiap jam tersebut ya. Nah, kemudian saya ingin menggabungkan langsung sheet ini. Jadi satu data frame ke bawah. Ini data Januari dulu menggunakan map dari PUR yang masih baru belajar R aja. Tapi sekali lagi ini saya lebih ke konsepnya ya, menekankan R-nya. Jadi di sini saya baca, saya import, kemudian saya gabungkan dengan list Airbin. Berarti di append istilahnya ya kalau mungkin di bahasa pemrograman. Seperti apa sih? Itu ya. Kalau di R, tapi kayaknya di Python juga sama ya, ada namanya head. Kalau pakai depok.head gitu ya. Nah, kalau di R penggunaannya head tema depok. Defaultnya di indeksnya kalau di R itu mau Python mungkin dari 0. Jadi saat baris pertama ini tadi kita sudah lihat ya, lebih baris tertentu. Berarti kalau mau lihat yang bawahnya pakai tail, ini berapa baris terakhir berarti ya. Jadi data kita ternyata sampai 27 Maret 2023 11 malam gitu ya. Kemudian kalau saya mau lihat teman-teman kalau ada yang mau bertanya silahkan ya langsung. Mas sama nih ya. Kita melakukan hal yang sama, yaitu kita lihat strukturnya. Jadi dari sini kita bisa lihat kalau saya gabung ternyata ada 11.480 series. Tanggal tipenya POSIX CT time sebenarnya. Ini karakter, bilangnya jam, detik 2 menit. Kemudian satuannya masih dalam milimeter. Atau kalau yang teman-teman pakai Tidyverse, ada namanya Fangma dengan STR. Ada 11.000 baris, kolom, ini DTM. Nah, kita nggak perlu bingung ya. Kalau tadi POSIX CT ini apa? Nah, kalau di sini numerik, dia nyebutnya double. Ya, kalau baris dan kolomnya kan kita cuma ngeliat. Mendapatkan nilainya, atau mungkin nanti disimpan ya, dalam sebuah objek, kita bisa dim. Dim ini untuk mendapatkan berapa baris dan berapa kolom. Butuh barisnya aja pakai end row, pakai end call. Dan di sini saya coba satu-satu untuk melihat statistiknya. Jadi yang pertama adalah nilai minimum dari 3 bulan ya. Ini 3 bulan berarti minimumnya adalah minus 300 milimeter.
maksimumnya adalah 16.180 mm atau sekitar 16 meter. Kemudian ada istilahnya range atau wilayah mungkin. Nah, kalau range di R itu dia gabungan ya antara yang minus dan minimum dan atau wilayah di kuliah selisihnya ya. Nah, kita pakai div. Ya. Nah, kalau div ini ya misalnya 3 berarti 3 kurang 1. Kalau 1 dikurang 3 gitu ya. Jadi nilai ini dikurangi dengan. Kemudian untuk mendapatkan median, numerik dulu ya. Median kita punya function namanya median pakai function kuantil. Kan dia ya. Nah, di sini artinya 50. Ya, hasilnya sama 960. Kalau kita mau hitung Q1 0,25. Kalau Q3 berarti probabilitasnya 75%. Atau kalau kita mau hitung mungkin ada juga yang menggunakan istilah persentil 25. Nah, berarti probabilitasnya aja yang tinggal diganti. Ya. Jadi ini persentil ke 95. Ada interkuartil antara Q3 dan Q1. Ya, bisa kita kurangi Q3 dikurang Q1. Kita pakai div dengan probabilitasnya kita buat vektor seperti ini. Hasilnya sama ya. Dan kalau kita mau menghitung rata-rata, di R namanya mean. Kalau pakainya average ya. Yang terpangkas rata-rata. Misal kita mau pangkas 5% secara total. Jadi 2,5% di sisi kiri, 2,5% lagi di sisi kanan. Berarti kita ngetrimnya tadi 5% totalnya dibagi 2 ya. Jadi 0,5%. Nah, bedaan ya. Kalau secara keseluruhan kita gunakan datanya, rata-ratanya itu sekitar 1035 mm. Tapi kalau kita trim, rata-ratanya jadi 1016 sekian mm. Kemudian kalau kita mau pakai VAR gitu ya, mencari VAR, persimpangan baku, kita bisa menggunakan square root, SQR gitu ya, karena akar kuadrat dari ragam kita langsung gunakan function, jadi sama. Mau menghitung berapa banyak sih baris atau berapa banyak data yang missing, kan kemudian di sum. Di sini 0 berarti di data tidak ada baris yang nilai tinggi airnya missing value. Lagi ya, tidak ada missing value. Mau dapat saya nggak tahu, waktu di kuliah di SMA sih saya belajarnya ada istilah I. Ya. Tadi juga sempat ditampilkan sama salah satu teman kita. Itu minimum 3-nya 16.000, rata-ratanya di 1035, medianya di. Kemudian kalau dari 1 Januari 00 sampai 27 Maret 0. Kalau kita mau kolom tertentu, misal tinggi air ya, tampilkan. Atau kalau mau lebih ringkas, menggunakan satu baris dari beberapa yang tadi kita hitung, biasanya menggunakan vector. Ya. Jadi scheme R, nama functionnya scheme. Karena ini saya cuma pakai satu function ini dan satu package yang akan kita gunakan. Panggil package-nya menggunakan library scheme R atau require scheme R. Kalau kita pakai scheme bentuknya seperti nama tabelnya atau nama data frame-nya adalah TMA deprisnya, ini kolomnya, ini berapa banyak kolom berdasarkan jenisnya, kalau karakter numerik 1 dan POSIX CT atau datetime 1 ya, yang tanggal. Nah, di sini kalau dia ada grup variable, nah biasanya kalau pakai dplyr bisa pakai grup. Kemudian variabel karakter ini adalah jam. Di sini sudah berapa banyak yang missing? 0 berarti nggak ada yang missing gitu ya. Kita juga bisa lihat dari complete kurang dari 1, 0,99. Min di sini karena karakter berarti karakter terpendek di kolom tersebut. Nah, tadi bentukannya kan 00.200 berarti 5 gitu ya. Ya semuanya seragam ya. 2 kemudian 2 digit lagi.
yang empty, nggak ada yang kosong, nggak ada yang blank ya. Di sini empty itu blank. Kalau di itu blank atau di missing value ya, blank. Nah, value complete 100%, rata-ratanya P25 ini hitungnya menggunakan kuant, langsung ada persentil. Kalau P0 ini berarti maksimum. Nah, di sini ada histogram sederhana ya, tapi saya juga nggak terlalu memperhatikan kalau ini. Sebenarnya nggak terlalu penting kita melihat ini. Paling yang kita lihat adalah dari tanggal berapa sampai tanggal berapa maksnya. Seperti ini, ada tanggal. Nah, harusnya data kita ada nggak ya yang nggak pas di per 10 menit ke 6, ada apa gitu ya. Ya per 10 menit. Per 10 menit semua. Ada yang di tengah-tengah nggak antara 10 menit ini. Saya coba distinct, saya duplikat. Jadi saya lihat belakangnya ini nggak 0. Ya. Di tag jam $0 ini berarti karakter 0 atau angka 0 bukan diakhiri tambahkan negasi ya. Berarti yang 0. Bulan ini ternyata ada 98 baris yang catatannya nggak pas menit ya. Ada yang 6 gitu ya. Ini yang 11. Mungkin harusnya ini kelebihan 101, 24, harusnya mungkin 10 gitu. Dan seterusnya. Ternyata ada nih. Nah, di sini saya coba melakukan transformasi bagi kolom jam ini. Jadi dan kolom menit. Nah, ini ya, kolom jam dan kolom menit nantinya dari satu kolom jam ini. Period wider delim karena ada bentuk titik 2. Lihat. Nah, ya. Masih digabung antara jam dan menit, sekarang sudah dipisah. Kolom jam ini benar-benar ya jamnya 01, 02. Dan untuk menit ya 9 gitu ya. Nah, dari data ini kemudian saya kolom tanggal. Nah, kalau tadi tanggalnya besar, T-nya. Kalau ini T-nya timpa langsung. Kalau mau ditimpa juga nggak masalah ya, di replace. Kan case sensitif ya. Jadi T besar dan T kecil dia akan membuat kolom baru nih, kecil. Dan dia akan membuang nanti kita akan tambahkan jam dan tadi kita punya mas train di sini ada yang bukan per 10 menit. Sehingga saya